Saya Siti Naya Afifah dengan NPM 225 8011007. Perkenalkan, aku Sabrina Aulia Putri dengan NPM 22180111097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Anugrah dengan NPM 2218011117. Perkenalkan, nama saya Adelia Faisa Priscila dengan NPM 22180111087. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Asifa dengan NPM 22180111029. Perkenalkan, saya Amira Nuril Afrialeka Putri, NPM 22180811181. Izin memperkenalkan diri, saya Gina Fadiah dengan NPM 22180111011. Perkenalkan, nama saya Arwa Jauza Muhammad Bezoni dengan nomor NPM 22180111171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvanata dengan nomor NPM 22580111047. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafia dengan NPM 22801111149. Perkenalkan, nama saya Rio Sanjaya dengan NPM 22580111037. Perkenalkan, nama saya Brian Vicky Anggara dengan NPM 22180011077. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Rifani Azara dengan NPM 22180111017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Iqbal dengan NPM 22180111059. Sebelumnya, apa sih integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional itu adalah suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu, menurut Riza Nur Arfani, integrasi nasional itu merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Selanjutnya, menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan integrasi nasional di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, itu perkembangan integrasi nasionalnya akan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, selanjutnya model integrasi kolonial, dan yang terakhir adalah model integrasi nasional Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang ini. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini akan bersifat kemaharajaan atau imperium, di mana akan diberlakukan pada saat masa kerajaan Majapahit. Nah, struktur kemaharajaan itu akan berstruktur konsentris atau akan terbagi menjadi beberapa wilayah. Konsentris pertama atau wilayah pertama itu adalah wilayah inti kerajaan yang dinamakan dengan Negara Agung. Nah, wilayah Negara Agung akan meliputi Pulau Jawa dan juga Madura. Wilayah Negara Agung akan diperintah langsung oleh raja dan juga saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua adalah wilayah di luar Pulau Jawa atau mancanegara dan pasisiran. Nah, wilayah ini akan bersifat kerajaan-kerajaan otonom, di mana kerajaan tersebut dapat menentukan kebijakan-kebijakannya sendiri untuk mengatur kerajaannya. Dan wilayah ketiga adalah tanah sabrang atau negara-negara sahabat. Nah, negara sahabat ini dimanfaatkan oleh Majapahit untuk menjalin hubungan perdagangan ataupun diplomatik, seperti Champa, Kambodia, atau Thailand. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih dapat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Oleh karena itu, dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya bermaksud untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Oke, yang selanjutnya adalah model integrasi yang ketiga yang merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Nah, ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat atau kesadaran kebangsaan yang baru, yang diawali dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan khususnya pada orang-orang yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Nah, mereka ini mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kepemudaan, politik, ekonomi, perdagangan maupun kelompok perempuan.
Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang mana harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, mereka ini berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa mempunyai satu nasib, satu penderitaan, sehingga mereka berkumpul bersatu untuk membentuk kekuatan bersama. Contohnya Soekarno dari Jawa, terus Muhammad Hatta dari Sumatera, ada A.A. Maramis dari Sulawesi, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang multikultural, yang artinya Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional ini sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional merupakan suatu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mira. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan semakin majunya peradaban, pengaruh globalisasi dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif tergantung pribadi masing-masing. Dengan beragamnya kebudayaan, suku, ras, dan agama, masih maraknya sikap masyarakat yang menganggap bahwa diri mereka berada di atas orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengannya, sehingga konflik terjadi di mana-mana, seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, konflik tersebutlah yang membuat integritas nasional ini sulit untuk diwujudkan. Urgensi integrasi nasional. Kecenderungan terjadinya disintegrasi semakin besar ketika antar satu daerah dengan daerah lain yang saling terpisah menunjukkan kondisi kemajuan sosial, ekonomi yang jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan lain perkataan, terjadi kesenjangan yang tajam antar daerah. Kesenjangan antar daerah akan memunculkan kecemburuan antar daerah satu dengan daerah lainnya, di mana daerah yang kondisinya terbelakang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, maka untuk menghindari terjadinya disintegrasi, pemerintah pusat perlu melakukan pembangunan yang merata di seluruh daerah untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara daerah satu dan yang lainnya. Tadi sudah membahas tentang integrasi, sekarang saya akan membahas tentang disintegrasi. Jadi, disintegrasi secara bahasa menurut KBBI artinya adalah suatu keadaan tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, serta terjadinya perpecahan. Nah, disintegrasi secara harfiah juga dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Kenapa sih disintegrasi ini penting untuk kita bahas? Karena Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama. Nah, keberagaman ini bisa menjadi sebuah kekayaan dan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, tetapi adanya keberagaman ini juga dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Jadi kita bisa melihat keberagaman ini sebagai suatu pedang bermata dua gitu. Dalam artian, ketika kita bisa memanfaatkan keberagaman ini dengan baik, maka keberagaman itu bisa menjadi suatu sumber daya, menjadi suatu hal yang bisa kita manfaatkan demi kebaikan bangsa kita. Tetapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan keberagaman ini dengan baik, maka itu tuh bisa menjadi suatu pemicu terjadi disintegrasi bangsa kita sendiri. Nah, disintegrasi bangsa ini termasuk permasalahan sosial yang emang cukup serius. Kenapa sih? Karena disintegrasi itu akan selalu dikaitkan dengan perpecahan, konflik, dan ketidakstabilan suatu bangsa gitu. Nah, disintegrasi itu selain karena keragaman budaya nih, disintegrasi itu juga bisa terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah oleh suatu wilayah atau suatu kelompok seperti masalah otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan. Saya akan memberikan ilustrasi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ada gambar pantai, ada gambar pegunungan gitu, yang menggambarkan bahwasanya emang Indonesia ini memiliki luas wilayah yang meluas banget gitu. Makanya integrasi nasional itu sangat penting untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada suku yang memang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya gitu. Baik, selanjutnya
mungkin teman-teman bisa melihat di bagian atas ada beberapa foto-foto. Nah, di foto itu terlihat ada beberapa orang, sekelompok orang yang berbondong-bondong, ada yang membawa pisau, ada yang membawa golok, bahkan ada yang membawa obor. Dan juga ada terlihat foto rumah yang terbakar. Nah, kira-kira dari teman-teman semuanya ada yang bisa menebak itu foto apa? Iya, betul sekali, itu adalah sebuah foto perang, khususnya atau lebih tepatnya itu adalah perang sampit. Perang sampit itu adalah sebuah perang atau konflik yang terjadi antara dua buah suku, yaitu suku Madura dan juga suku Dayak. Nah, perang ini tuh terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2001, tepatnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, perang ini itu bermula karena suku Madura bertransmigrasi atau berpindah ke wilayah dari suku Dayak di Kalimantan tersebut. Nah, akibat kedatangan dari suku Madura ini, suku Dayak itu merasa tersaingi atau merasa tersingkirkan karena adanya suku Madura ini. Nah, perang ini memuncak ketika suku Dayak ini mereka membakar rumah pemukiman dari suku Madura. Akibatnya ada sekitar 600 orang itu tewas. Seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, disintegrasi nasional dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian kecil. Perang sampit ini termasuk dari disintegrasi nasional tersebut karena perang sampit terjadi dikarenakan kecemburuan sosial masyarakat adat Dayak yang merasa tersaingi oleh transmigran dari Pulau Madura. Perang sampit ini tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena seharusnya suku dan bangsa yang ada di Indonesia harusnya menyatu untuk menghadapi permasalahan nasional yang lebih besar dibandingkan seperti masalah tersebut. Selanjutnya ada gambar tentang gerakan 30 September PKI atau disebut juga dengan G30S PKI, di mana banyak versi terkait gerakan ini. Salah satunya adalah menurut pemerintahan Orde Baru, di mana menurut versi pemerintahan Orde Baru, Partai Komunis Indonesia lah yang bertanggung jawab atas terjadinya gerakan ini. Pemerintah Orde Baru menyebut bahwa mereka dilatar belakangi oleh keinginan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan berakhir dengan pembantaian 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Lalu selanjutnya ada gerakan Darul Islam yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia, di mana gerakan ini terbentuk pada 1948 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia, yaitu di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DITII, dimulai dari tahun 1948 sampai 1962. Lalu yang kedua ada di Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini dimulai dari tahun 1949 sampai 1950. Lalu di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan disusul lagi oleh Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dari 1950 hingga 1965. Dan yang terakhir adalah di Aceh, dipimpin oleh Daud, dimulai dari 1953 hingga 1962. Nah, gerakan DITI ini latar belakangi oleh ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu. Dan mereka pun melakukan gerakan ini dengan tujuan untuk membuat sebuah negara baru yang berlandaskan pada ideologi Islam. Hal itu disebut sebagai disintegrasi karena negara Indonesia sendiri merupakan negara yang plural, di mana bangsa Indonesia itu terdapat banyak suku dan agama. Nah, dengan keinginan untuk membentuk negara baru yang menggunakan ideologi Islam, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kasus disintegrasi selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Seperti pada namanya, pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dikarenakan rombongan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan juga TNI, serta untuk menjaga keutuhan negara Indonesia Timur. Terakhir adalah kesimpulan yang dapat kami rangkum dari materi ini, yang berupa beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah persatuan mampu mewujudkan segala sesuatu yang dicita-citakan. Contohnya bahwa dengan persatuan dan kesatuan segenap kekuatan nasional, bangsa Indonesia mampu meraih kemerdekaan yang tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya persatuan.
Pernyataan kedua yaitu mulainya pergerakan pemuda mampu memupuk rasa perjuangan rakyat. Ini diambil dari sejarah Sumpah Pemuda, di mana para pemuda menjadi tonggak utama dalam mewujudkan persatuan dan keutuhan NKRI saat itu. Hal ini penting karena generasi muda adalah generasi penerus pembangun bangsa. Pernyataan terakhir adalah tujuan bisa tercapai apabila semua pihak ikut bergotong royong. Karena dengan gotong royong atau kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Dengan gotong royong juga bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Sekian penjelasan materi dari saya.